cuman nggak terlalu dominan di entertainnya, lebih fokusnya sekarang dominannya di profesi lawyernya. Untuk DJ dan lain-lainnya ya itu mengisi waktu kekosongan Sampingan gitu ya ya. ketika lagi ada libur di nanganin perkara-perkara. Mas, kalau boleh tahu kenapa memilih jadi kuasa hukum gitu kan? Dulu kan kita nggak mengenal terus di sinetron ini Kara saya kan sebagai Jason. aktor gitu Iya. Jason, tapi memilih untuk kayak lawyer nih, kenapa milih kayak gitu Mas? Karena enggak. Jadi awalnya memang kuliahnya setelah lulus SMA itu kuliah memang ngambil jurusan ilmu hukum. Yang artinya ya tadinya setelah lulus mau ngapain nih gue nih, akhirnya kan sempet nge-DJ dulu dan lain sebagainya. Sampai akhirnya ya dalam pencarian jati diri itu akhirnya ya udahlah, ada banyak kawan-kawan senior-senior yang ngarahin udah coba lu fokusin di dunia hukum, coba jadi lawyer. Ya akhirnya ngambil pendidikan advokat. Setelah dapat license-nya ya beracara. Itu yang mungkin udah suratan takdir ya seperti itu dengan apa ya? Dengan keadaan pada saat itu. Total udah berapa tahun nih Mas berkecimpung di dunia lawyer ini? Sampai sekarang mungkin 7-8 tahun. Lama juga ya. 7-8 tahun. Gimana nih Mas? Maksudnya kan dari awal juga sempat aktor gitu kan, hingga sekarang juga masih di dunia acting, syuting gitu, terus harus bagi waktu dengan lawyer juga, dengan DJ juga. Itu dari Mas sendiri kayak semua digarap nih. Ya. Tapi lebih prefer fokus kemana bisa dibilang? Kalau fokus pasti yang profesi. Tapi kan profesi ini nggak serta-merta menutup kita untuk berkarya di tempat lain. Baik itu di dunia, apalagi dunia entertain yang besarin aku dong, tetap aku jalanin itu di mana waktu ada luang. Misalnya DJ nih, ada job DJ di hari Jumat, Sabtu, Minggu ya, itu kan ketika waktu-waktunya lagi senggang nih, karena instansi-instansi juga kan hari weekly kayak gitu kan libur. Ya udah, ambil aja gitu, sekalian hiburan juga kan. Gitu. Kalau untuk syuting ya sebetulnya pengen banget sebetulnya syuting lagi gitu. Walaupun banyak yang nawarin ya. Ada lah, nggak banyak lah. Ada yang nawarin, cuman kan berbenturannya kalau syuting ini mereka pengennya totalitas. Apalagi syutingnya misalnya serial gitu. Mereka minta totalitas yang akhirnya ya aku nggak, aduh gimana ya. Boleh nggak minta misalnya kalau misalnya di kebijakannya kalau dalam 1 minggu itu aku ada libur 3 hari atau 2 hari gitu. Kalau dikasih kebijakannya aku bisa ambil. Tapi kalau nggak bisa ya dengan berat hati karena adanya kontrak yang berjalan ya harus profesional gitu. Pernah nggak Mas dalam seminggu itu saking padatnya jadi kayak ada lawyer juga, terus syuting kayak gini juga, terus DJ juga, pernah nggak kayak gitu nggak libur? Pernah. Seminggu Jadi, full itu? seminggu full itu ya bahkan nggak seminggu full waktu itu ya. Karena memang ngambil satu serial yang akhirnya ngerasanya oh ya udahlah di kantor banyak teman-teman, banyak rekan-rekan yang bisa jalanin gitu kan. Tapi ternyata kan nggak semuanya bisa dihandle sama teman-teman di sana. Sampai akhirnya tetap aku harus lagi syuting sebelum take gitu, ngerjain dulu apa draft atau sambil akhirnya untungnya dengan ada teknologi canggih sekarang ini kan bisa Zoom meeting kah atau online meeting kah gitu kan, conference call gitu ya. Jadi bahkan sempet dari lokasi itu melipir dulu 3 jam minta waktu sambil nunggu take, sambil nunggu scene diambil, 3-4 jam keluar, datang dulu misalnya ke Polda atau kemana gitu. Ya Allah, sempetin kayak gitu capek juga. Ya gitulah. Karena emang ya konsekuensinya kali ya. Konsekuensinya. Tapi ini Mas, pasti kan Mas, siapa yang nggak tahu Mas di zaman dulu di era 2000-an pasti pada tahu Mas Jason sendiri kan. Banyak nggak sih fans dan juga orang sekitar atau lingkungan yang mendukung kayak udah syuting lagi aja, jangan layar lagi gitu, ada nggak Mas banyak? Kayaknya alhamdulillah sampai sekarang sih nggak ada ya yang memaksakan misalnya untuk ngambil. Ya mereka ada yang minta, ada dong buat syuting lagi, buat film lagi atau reborn-nya. Ya insya Allah mudah-mudahan kalau Tuhan mengizinkan ya kita jalanin coba kalau misalnya ada yang nanti mau membuat itu. Tapi kalau untuk udahlah pilih profesi yang ini aja, jangan profesi yang itu nggak ada. Ya mungkin karena mereka ngelihatnya sampai sekarang semuanya masih terhandle. Jadi ya masih balance. Gitu. Tapi rindu gak sih Mas untuk zaman-zaman dulu yang syuting sinetron itu? Kalau berbicara rindu sama. Darah saya ini darah seni. Saya ibaratnya orang tahu saya besar di dunia sampai bisa orang banyak tahu kan karena entertain, karena dunia film. Ya itu yang nggak mungkin kita memunafikan itu atau memungkiri itu lah. Jadi ya kalau
jangankan itu, ngelihat misalnya ada yang lagi syuting, aku ngelewat gitu pas lagi misalnya daerah Cibubur, ngelihat ada yang lagi syuting, aduh kangen ya, kapan gue pengen syuting lagi nih. Pastilah, pasti ada rasa jiwa entertain yang menggebu-gebu. Tapi bisa dibilang sekarang syuting dibatasin ya mas waktunya? Karena kan ada fokus lawyer dan DJ juga. Iya, itulah masalahnya. Lebih di filter ya berarti Iya, sekarang ya. masalahnya di situ tadi. Takutnya kalau seraka ambil semuanya, nanti nggak fokus sama yang satu, ya terbengkalai semua, ujung-ujung nggak jadi apa-apa. Tapi kalau istri lebih prefer mas kerja di profesi mana nih? Gitu. Apapun, Apapun. selagi itu halal, selagi itu bisa menafkahi mereka dan anak-anak, ya nggak apa-apa, mereka nggak support aja. Mas masih suka terharu nggak di luar sana, masih banyak yang suka minta foto, masih inget mas dari zaman sinetron dulu, masih suka terharu nggak dengan hal tersebut gitu? Atau mungkin kayak udah biasa aja karena udah terkenal cukup lama? Kalau berbicara terharu, lebih ke aneh sih. Kenapa? Aneh. Saya ibaratnya gini, pada saat itu 20 tahun yang lalu. Dan sekarang udah beberapa generasi dengan adanya sosial media, dengan adanya wadah baru lah untuk mereka-mereka yang mau jadi terkenal di dunia entertain ini. Kok dari sekian ribu orang masih bisa ingat saya gitu. Orang yang dimana dulu paling kalau misalnya anak-anak sekarang ibu bapak lu tahu gua, tapi kalau lu belum tentu tahu gua. Aneh jadinya gitu. Aneh aja. Mungkin kalau rasa terharu itu mungkin nomor 2 lah. Nomor 3 lah. Nomor 1-nya itu aneh, nomor 2 ya bersyukur lah. Bersyukur, oh ternyata masih ada yang gini gitu. Tapi sampai sekarang masih banyak banget ya mas yang maksudnya masih mengenal mas walaupun era-era 2000 gitu-gitu. Secara nggak langsung mungkin kalau yang misalnya dari 1 sampai 10 gitu rate-nya ya mungkin 50-50 lah, atau 6 lah, 6/4 itulah. Ada yang tahu dan ada juga yang memang anak-anak zaman sekarang kan pasti nggak pernah tahu. Yang era ya mereka baru lahir tahun 2000-an, mereka nggak tahu. Tapi dari mas diri nih untuk sekarang, mau nggak sih mungkin duet syuting dengan siapa gitu? Misalkan sekali lagi tadi bener kata mas banyak pendatang baru gitu kan yang main film dan sinetron juga. Dari mas diri pengen duet sama siapa sih kalau main sinetron atau film? Cita-citanya gitu, walaupun udah berkarir cukup lama juga dari dulu. Terlalu banyak yang hebat. Jadi kalau mau dengan siapapun ya harus kita, kalau misalnya memang nanti harus dipasangkan dengan siapapun ya harus profesional, harus bisa ngimbangin mereka. Dengan segala kekurangan saya harus bisa mengikuti apa yang perkembangan anak-anak baru ini gitu. Yang memang mereka sedang naik daun ataupun memang mereka lagi masanya lah. Saya harus ngikutin mereka. Jadi mas, sedikit aku lupa tadi mau nanya. Income yang lebih banyak tuh dari 3 profesi tersebut bisa dibilang lebih banyak yang mana sih mas? Dari syuting, dari DJ, dari lawyer tuh. Boleh bocor sedikit mungkin lebih banyak yang mana nih income-nya? Dari ketiga profesi tersebut yang dijajal. Oke, kalau berbicara income sebetulnya yang penting kita syukuri aja. Yang penting kita syukuri. Apapun itu, besar mana atau besar kecil mana, semua relatif. Semua relatif. Karena kan kalau di dunia hukum juga nggak setiap pekerjaan yang saya lakukan ini saya menerima harus dengan bayaran, enggak. Kadang yang memang ada waktunya ya gue bisa bantu lo karena lu memang tidak mampu ya, tapi dengan posisi lo harus dibantu, kenapa enggak gue bantu. Jadi butuh uang pasti, munafik kalau nggak. Tapi money oriented yang terlalu mencari keuntungan apalagi dalam kesulitan orang, kayaknya sampai sekarang mudah-mudahan nggak seperti itulah saya. Nah kalau berbicara lebih banyaknya ya harus kita runtutkan dulu ya gitu.